Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah syahibul fadilah wal barakah, guru dan orang tua yang senantiasa kita pintakan kepada Allah cipratan dan aliran barokahnya yang mulia, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang diprogram-programkannya senantiasa dilancarkan, disukseskan oleh Allah. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya dan kita semuanya. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya il qutbi rabbani wal qawsi somadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya telah melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati dan pikiran kita untuk berbondong-bondong mendatangi dan menduduki majelis zikir yang penuh rahmat dan barokah ini. Sholawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah kita semuanya pada malam hari ini Allah kumpulkan di dalam satu wadah yang mengikat erat tali silaturahmi satu dengan yang lainnya, saudara-saudari seiman dan seislam di dalam satu wadah ukhuwah Islamiyah yang penuh keberkahan, di mana di tempat ini alhamdulillah di antara kita hadir dari aparatur pemerintahan desa setempat, yaitu Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya. Di sini ada Pak Wakil Unan, Pak RT Caca, dan juga seluruh aparatur pemerintahan Desa Telaga Jaya yang kita banggakan, dan juga terima kasih juga kepada Bu Lurah Hormat dari Desa Segar Jaya, Bu Lurah Nengsi, tepuk tangan buat beliau. Dari desa tetangga, kecamatan tetangga juga, padahal nyebrang kali asin doang. Benar. Alhamdulillah beliau dari sejak 2008 ikut saya. Pertama saya menginjakan kaki di kali asin, saya nggak tahu kali asinnya yang mana. Tahunya sudah 3 tahun istiqomah setiap malam Jumat di musolahnya beliau. Dan tanpa terasa waktu pun berlalu, tahun berganti tahun. Setelah belasan tahun kemudian Allah hijrahkan saya ke seberang kali asin ini juga. Alhamdulillah. Cuman bedanya seberang kali asin beda desanya. Kalau tempat yang dulu Desa Segar Jaya, sekarang Kampung Kali Asin desanya Telaga Jaya, kecamatannya pun berbeda, Pakis Jaya. Banyak orang yang nanya, Pakis Jaya mah jauh atau Kiai? Iya, kalau Pakis Jaya pantainya mah betul. Kalau ini Pakis Jaya ujung, berdampingan dengan Kecamatan Batu Jaya, hanya dipisahkan oleh Kali Asin. Sama-sama masuknya di gerbang Candi Jiwa, Petilasan Kerajaan Tarumanegara, yang memang pernah ada dipimpin oleh 13 raja di abad ketiga Masehi, tahun 300 sampai tahun 700.
Alhamdulillah kita semua Allah takdirkan, dihidupkan, ditakdirkan bermukim di kampung ini, di tanah, di sebuah tanah dan bumi yang pernah menjadi saksi hiruk pikuk kehidupan peradaban zaman di masa lalu. Nenek moyang para leluhur kita pernah hidup di sekitar kita dan meninggalkan sebuah sejarah besar, sehingga ditemukannya berbagai situs peninggalan Tarumanegara, diantaranya situs Candi Jiwa, dan itu patut kita bangga dan bersyukur kepada Allah. Maka kita doakan semoga desa Telaga Jaya ini, Kampung Kali Asin, Kecamatan Kecamatan Pakis Jaya, pesisir utara Kerawang, dari mulai Pak Lurahnya, Pak Wakil, Pak RT, Pak Hansip, semua dan seluruh masyarakatnya senantiasa berada di dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab adanya istiqomah zikir manaqib setiap malam Kamis di tempat ini, Allah limpahkan tambah-tambah rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Tidak lupa juga para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para guru, para orang tua yang berjuang di jalan Allah. Kita doakan semoga selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, cita-citanya, segala program-programnya pun senantiasa disukseskan dan dilancarkan oleh Allah. Jamaah manaqib yang sangat saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini, malam perdana, kita kembali menghijrahkan panggung dari menghadap ke kiblat ke sana, sekarang ke sono, ke timur. Nah, dari mulai menghadap ke barat, balik ke timur. Alhamdulillah memang sudah menjadi ketetapan dan kerja perbuatan Allah. Tapi kalau dirasa-rasa, saya kalau melihat pohon asem gitu suka agak samun-samun, mending gua dudukin aja kali. Betul? Kalau saya lewat gitu melihat pohon asem, kayaknya samunnya ada apanya sih nih pohon asem, kalian lah biarin gua duduk di sini jadi goibnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Dan kita manusia itu harus bertauhid kepada Allah. Kalau kita manusia tidak mau bertauhid, iman kepada Allah, kita akan selalu ada jarak dengan Tuhan. Betul? Sehingga melakukan dosa, kemaksiatan, melakukan kesalahan, seolah-olah kita merasa tidak dilihat oleh Allah sebagai Tuhan. Betul? Betul? Wa huwa ma'akum ainama kuntum, katanya Allah, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ya ayyuhallazina amanu dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Fazkuruni azkurkum waskuru li wala takfurun, ingatlah kamu kepadaku maka aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kita ibaratkan wayang, wayang harus selalu eling kepada dalam perkara takdir, susah dan senangnya hidup, miskin dan kayanya manusia, melarat dan kayanya manusia, pintar dan bodohnya, kalah dan menangnya, itu sudah berada di dalam kodok dan kodarnya masing-masing. Betul? Sudah berada di dalam ketetapan Allah. Bukan berarti si kaya ini tidak banyak tanggung jawabnya. Si kaya lebih banyak tanggung jawabnya. Betul? Orang naik haji, pulang dari haji masih bikin dosa saja, dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat. Itu yang naik haji pakai duit apa enggak? Pakai duit, sudah pakai duit, capek. Begitu pulang haji kegoda jebongan masih ngepok-ngepok bujur sin dan 10 kali lipat.
Betul. Alhamdulillah. Ada yang ngingetin. Betul. Saya pun sama. Kalau kita ngandelin sholat yang mana? Sholat saya, ibadah saya, sodako saya bisa terhitung dan tidak bisa menjamin masuk surga, kecuali kita masuk surga yang pertama sebab rahmat dari Allah, yang kedua sebab syafaatnya Rasul. Nih. Orang masuk surga sebab rahmatnya Allah. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang, cinta. Maka diajak istiqomah zikir seperti ini agar menemukan kecintaan di dalam ibadah kepada Allah. Jadi tidak hanya sebatas hajat. Ada yang utangnya banyak, pengen lunas apa enggak? Pengen apa enggak? Yang kompak atau mama? Yang banyak utang pengen lunas apa enggak? Yang susah pengen kaya apa enggak? Yang bodoh pengen pinter apa enggak? Itu soal hajat. Saya juga sama. Betul. Saya pun sama, dari dulu istiqomah pakai motor butut. Ya Rob, kapan saya punya motor layak? Kapan saya pengajian bawa mobil? Cuma entah kapan Allah yang punya urusan. Waktunya punya saja dengan kuasa Allah. Tetapi ketika ibadah gak pernah mikir-mikir pengen ini, pengen itu, gak pernah. Yang dipikirkan bagaimana kita ibadah, di situ tumbuh cinta. Sedekah tumbuh cinta, zikir tumbuh cinta, karena cintalah yang akan menjadikan seseorang bisa istiqomah. Tepuk tangan jamaah. Ini boleh ditanya. Ini polis ikut saya dari Kotasi 2008, lurah. Kenapa sampai detik ini masih kuat? Karena ada cinta. Bukan karena hajat. Kadang ada yang nanya begini, berapa tahun lu ikut Ustaz? Sudah punya apa lu zikiran? Betul. Sudah punya apa lu zikiran? Sudah punya cinta. Betul. Jawabannya simpel, sudah punya cinta. Cinta untuk selalu eling kepada Allah. Cinta ke ulama, karena kalau tanpa ulama besok kita di akhirat mau bersandar kepada siapa? Wahai saudara, satu contoh, kalau di kampung ini sudah nggak ada ustad, mati lu siapa yang nalkin? Betul. Mati siapa yang mau nahlilin? Betul. Masa orang manusia mati dikubur kayak kucing? Bener apa enggak? Kayak zaman corona kemarin. Betul. Nah, jadi kenapa harus mencintai ulama? Agar kita menemukan kecintaan kepada Rasul. Karena ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Saya bukan ulama, santrinya ulama, pecinta ulama. Betul? Bukan wali, tapi cinta kepada wali. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tepuk tangan buaran. Alhamdulillah. Dari dulu saya ajak cinta. Kalau bukan karena cinta, ibu sama bapak dulu pertama ketemu di zaman pacaran ada cinta enggak? Apa dijodohin? Dijodohin dia lama-lama mah cinta-cinta juga. Betul. Bener apa enggak? Lah udah punya anak mapanan berantem mau bercerai ngeliat mata anak. Bener apa enggak? Benar. Sih, gua bukan karena cantiknya lu, bukan. Betul. Bukan, gua mah bukan karena apa-apanya lu sih. Apa? Karena anak gua mah. Bener apa enggak? Akhirnya tumbuh karena cinta yang sejati adalah kasih sayang. Cinta yang sejati adalah cinta karena Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Kadang kita rumah tangga, rumah tangga ningang di payung butut, seumur-umur sama laki di bawah miskin. Ya, betul. Yang ngomong emaknya. Main lagi ke besan, begitu juga payung butut juga. Ninggang dilara rumah tangga. Betul. Seumur-umur diajak susah aja. Tinggal dah berdua. Betul. Di dalam kamar dua maneng. Bukan karena apa-apa kita rumah tangga, karena Allah. Gak ngelihat kekurangan lu, gak ngelihat kelebihan lu, karena Allah yang menyatukan kita sehingga kita melahirkan anak cucu keturunan Adam generasi berikutnya. Karena ada cinta. Orang tua ngawinin anak dibela-belain, nanggap jaipongan, nanggap odong-odong, nanggap jakaswara. Besok kan ngawinin berita Pakseran, nanggap jakaswara. Besok malam naredan dakwah. Karena ada cinta. Begitupun juga kita ibadah. Kalau ibadah manakiban tiap malam Kamis hanya karena hajat, berarti kamu kurang bersyukur kepada Allah. Betul? Kalau karena hajat semata kurang bersyukur kepada Allah, makanya nikmatnya kamu itu dicabut oleh Allah. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat selamat. Pulang nampingin sawah, nyampe rumah dibikinin kopi sama bini, ditembrakin rokok gudang garam merah, seruduk plepus bedug. Enak apa enggak? Sambil ngelepasin lelah, sehat, alhamdulillah. Bari ngos-ngosan ngilangin rasa capek. Nikmat sehat, nikmat selamat, gak kesandung cangkul tuh jempol. Bener-bener. Nikmat selamat dan sehat itu paling mahal dan harta yang paling berharga dalam hidup kita. Betul? Buat apa banyak harta kalau di rumah tangga berantem mulu? Bener apa enggak? Bini belanja mulu, laki bajidor mulu. Rungsing apa kagak itu? Duit sih banyak, rumah sih mewah. Akhirnya saking banyak duit kagak betah di rumah, pengennya di luar aja. Bentar-bentar ke mall, tidur nyari hotel, jalan pakai mobilnya Pajero. Mau makan di restoran mana tinggal gesek ATM. Kan orang kalau terlanjur kaya kan begitu. Betul? Masjid ngebangun sendiri, terlanjur kaya. Sampai akhirnya anak di luar negeri, bapak di Indonesia. Seumur umur tahu-tahu anak udah gede, lulus kuliah S2. Berarti 10 tahun dipisahin dengan anak. Betul? Kita mah di sini anak ngangon kambing masih pulang ke rumah. Kambing kagak hilang. Alhamdulillah. Begitu aja bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah atas segala nikmat dan karunia yang telah aku berikan, maka akan aku tambah dan terus aku tambah nikmat dan karunia itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada yang bertanya, Bah, kapan sih saya kabul hajat? Hajat yang mana? Utang dah masih banyak, lalu masa lunasin utang lagi? Gimana mau lunas? Betul. Rumah belum gedong. Tingkatkan kinerja hidup kita, tingkatkan pola pikir kita, tingkatkan pergaulan kita. Sudah tahu setiap hari kumpulnya sama orang yang sama-sama bingung, ya tambah bingung hidup. Betul? Betul. Ganti haluan hidupnya. Senang kumpul di majelis zikir begini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang.
Betul? Ikut zikir biar apa? Biar tenang, sabar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal pasti hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Jangan kita merasa pesimis karena hidup banyak yang menghina. Justru lebih baik dihina tetapi memotivasi kita, membakar jiwa kita untuk kita termotivasi sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Daripada hidup banyak disanjung tetapi justru sanjungan itu malah menjatuhkan kita. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Hidup kadang susah, saking susahnya nih dihina mulu. Ada yang begitu? Dihina mulu. Cuman kita jangan marah. Jangan marah. Jadikan itu bekal, jadikan itu modal kepada Allah. Modal biar doa bisa nangis sama Allah. Biar ini raga gesit usaha. Berpikir tidak menjadi orang yang malas, tetapi menjadi orang yang mau bangkit, mau bangun dari kenyataan hidup, dari kenyataan yang pahit. Bukan berarti untuk menjadi orang yang sombong, tetapi menjadi orang yang ingin menjadi sosok yang memberi manfaat kepada orang banyak. Ada saudara susah, bantuin. Betul? Bila perlu ada saudaranya rumahnya mau roboh, bangun. Punya duit. Betul? Punya duit, Bang. Alhamdulillah. Jadi hidup ini sebaik-baiknya manusia, katanya Nabi, manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Benar apa enggak? Kayak ini nih, dipakai zikir begini, manfaat apa enggak? Tadi kan katanya wakil lunan dulu, RT Caca kalau pulang dari wakil lunan lah setengah lari lewat Ponas. Tidak, setengah lari karena bukan karena iseng, karena hatinya itu serem. Di saat itu mah, betul. Kenapa kita ada rasa takut? Karena hatinya penuh rasa takut. Coba kalau punya keberanian seperti tukang ngobor, abres-abresan di kali asin, nyetrum, nggak takut ada beling, nggak takut ada ular. Kenapa? Udah dus-dusan, udah Allah kuasa. Benar apa benar? Hidup itu, Pak, ibarat kita mobil, taruhlah kita itu Metro Mini, ya, mau ke Jakarta. Saya mau tanya, duluan naik mobil Avanza apa duluan naik mobil Metro Mini? Avanza apa Metro Mini? Duluan Metro Mini. Kalau naik mobil bagus itu mau nyalip tunggu tengok, takut keserempet. Orang mobilnya bagus. Bener apa enggak? Kalau Metro Mini udah terabas aja, begitu nyampe Jakarta baru tunggu tengok bemper ada yang bolong apa kagak. Bener apa enggak? Hidup susah itu harus begitu. Bener apa enggak? Ketika kita di rumah susah, banyak yang menghina, ekonomi sulit, paksakan dibawa kepada Allah. Agar apa? Agar dengan rahmatnya Allah yang mengantarkan kita dengan daya kekuatannya kepada pangkat derajat dan kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Pengen mulia, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak minta sama Allah. Jangan cuma malam Kamis doang, betul? Di rumah pulang atau malam keduanya belajar sholat hajat, sholat tahajud. Enggak kuat wiridan, doa doang lah. Apa susahnya? Jangan kita selalu mengkambing hitamkan siapapun. Ini gua rumah tangga miskin aja gara-gara elus nih, kagak cocok nih nama. Tohir sama Tarsih nih kagak cocok, sama-sama T depannya. Orang hidup banyak, terlalu banyak dihitung. Allah menciptakan kita dari satu tetes air yang hina, sekeclak nih, air dari gelas. Tuh, timbang sekeclak. Tuh, celak. Satu laki-laki punya 1 juta sperma.
Makanya laki-laki memadu 17 kuat. Betul. Cuman sekecil oleh Allah diciptakan. Subhanallah, bisa ada hidungnya, bisa ada kupingnya, wajahnya mirip-mirip ke bapak, mirip-mirip ke ibu. Betul? Bisa mirip-mirip kulitnya. Benar apa enggak? Bisa mirip-mirip hidungnya. Kenapa? Karena ada kuasa Allah. Sama kita lahir awalnya nggak punya baju acan. Betul? Nggak pakai baju acan, mati juga nggak bawa baju. Baju diajiin, dibagi-bagiin ke orang yang sobek, mah orangnya kagak mau. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Sama kalau nih badan selalu dipakai zikir, dipakai istighfar, dibersihin, Allah yang bakal mantesin badan kita. Makanya saya mah hidup senengan dihina daripada disanjung dipuja. Kenapa? Kalau dihina, hati kita akan terbakar, tetapi dibawa kepada Allah. Paham? Dibawanya kepada Allah, diterimanya dengan sabar dan sadar. Sadar gua emang orang susah, sadar gua memang orang miskin, tapi Allah kuasa kun fayakunnya itu nyata. Begitu. Alhamdulillah. Jangan ini mah dihina orang berantem. Bener banget. Jangan. Emok tanggung renteng diomongin berantem. Sampai ada kan filmnya. Bener banget. Alhamdulillah. Makanya disuruh seneng ngaji, minimal tuh hidupnya ada yang ngasih penyejuk hati. Betul? Saya mah nggak ngajak. Saya nggak ngajak, yuk masyarakat pada zikir. Nggak ngajak. Hanya yuk yang ditakdirkan oleh Allah, daripada tidur sore-sore kita zikir eling kepada Allah. Betul? Betul? Tetapi nggak mengumumkan. Oh enggak, itu mah hak asasi masing-masing. Perkara baik dan buruk, betul? Perkara salah dan benar Allah yang maha melihat. Yang terpenting kita terus mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, untuk keimanan yang lebih bagus dari hari-hari sebelumnya. Insya Allah. Masih semangat jamaah? Masih semangat? Kita itu manusia yang banyak kebutuhan. Sudah dikabul satu kebutuhan, masih ada kebutuhan yang lain. Yang namanya sifatnya nafsu gak ketemu puas. Betul? Gak ketemu puas, karena kepuasan itu akan kita temukan ketika kita bersyukur kepada Allah. Baru kita akan bertemu dengan rasa puas. Kalau belum ketemu syukur, mah gak akan ketemu rasa puas. Nih, alhamdulillah ya, sekarang nih panggung udah di sini nih. Mudah-mudahan nih kedepannya bisa dibangun. Amin Allahumma. Dicor, dibikin lapang. Nanti yang mau jemur padi enak apa enggak? Enak, betul? Yang mau ngadon parkir enak apa enggak? Enak, betul? Nanti ada tempat wudhunya, sholat isya bisa berjamaah sorenya. Kan kayak di Mekah tuh, di lapangan Mekah kecil. Betul? Alhamdulillah. Yang penting doain aja. Kapan kita mulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik kalau tidak dari saat ini? Keburu ketuaan umur. Kalau sudah tua mah badan ambek nyelek, tenaga midak. Ngayal mah tinggi, kemampuan orang ada. Tenaga sudah kurang. Ngap-ngapan ya cuman iri ya sama orang. Bener apa enggak? Utang udah kebanyakan. Mikirin utang setengah deklek, boro-boro pengen tambah kaya, pengen lunas dia susah. Bener apa enggak? Nah, dari situ kita renungkan. Makanya kalau bukan mulai kita dari saat ini, kapan lagi? Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah.
Saya pun sama, tidak mau dibawa ke sini oleh takdir, karena Allah yang punya mau. Betul? Karena Allah yang punya kemauan, ya harus dijalanin dengan hati penuh rela dan ridho kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jamaah manaqib semuanya jangan khawatir. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau mendoakan kita kepada Allah 70 balik kepada Allah. Mendoakan kita itu 70 balik. Hanya ketika kita istiqomah, Nabi diuji apa enggak? Diuji. Wali diuji apa enggak? Diuji. Jadi ketika diuji apapun, terima itu. Jangan sebagai teguran, jangan sebagai hukuman, tetapi pandanglah sebagai alamatul hubbu, tanda cinta dari Allah. Betul. Sekarang kalau Allah cinta, nggak bedanya kemarin lah. Waduh, minggu ini kali cair. Betul. Pending lagi minggu besok. Karena Allah cinta. Kalau kita mandangnya alamatul hubbu, kita sabar. Oh, berarti ini Allah itu muji kita itu loh, cuman suruh sabar seminggu aja kagak kuat. Komo orang memiskin seumur umur. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Sama dengan saya